Bab 030 113. Assalamualaikum, Zaidah. Ketika membuka pintu, Zaidah disambut dengan senyum merekah dari Bu Hasna, ibunya Dirga. Beliau tidak hanya sendirian, melainkan dengan Valeri, istrinya Dirga. Zaidah lumayan syok melihat ibunya Dirga datang ke rumah, masalahnya ini juga masih terlalu pagi. Sekarang ini bahkan belum pukul 7 pagi. Bu Hasna. Waalaikumsalam. Maaf ya Zaidah, ibu sama Valeri datang tiba-tiba. Ini juga masih terlalu pagi, tapi kalau nggak segera kesini ibu keburu mau pulang ini. Zaidah masih agak loading karena kedatangan tamu tiba-tiba itu, makanya respon yang Zaidah berikan pun agak kikuk. Ia melihat Valeri membawa rantang susun di tangannya, kemudian wanita itu maju dan memberikannya kepada Zaidah. Bu Danki, ini saya sama ibu bawakan makanan. Zaidah tersadar dari kekagetannya kemudian menyingkir dari pintu untuk memberi jalan. Mari, masuk dulu. Bu Hasna dan Valeri pun masuk. Zaidah berniat hendak ke belakang untuk mengambilkan minum, tetapi Bu Hasna melarang. Katanya, beliau tidak akan lama karena sudah akan kembali ke kampung. Sekali lagi, maaf ya Zaidah karena ibu datang kepagian. Zaidah menggeleng. Enggak apa-apa, Bu. Zaidah agak kaget aja tadi ngeliat ibu di sini, makanya, ia menggantung kalimatnya. Ibu baru kemarin sore sampai ke batalion ini untuk anterin Valeri dan Dirga sama sekalian bantu beres-beres rumah mereka juga. Bapak enggak ikut, makanya pagi ini ibu juga mau cepat-cepat pulang karena kasihan nanti bapak kalau ditinggal kelamaan, jelas Bu Hasna. Zaidah mengangguk-angguk. Valeri yang sejak tadi membawa rantang susun itu menyodorkannya kepada Zaidah. Ini, Bu Danki. Zaidah menerimanya. Terima kasih ya, repot-repot segala. Enggak apa-apa, Zaidah. Itu rendang. Ibu yang buat kok, timpal Bu Hasna. Terima kasih ya, Bu. Sebenarnya sudah dari semalam mau main ke sini sekalian mau antar rendang itu, tapi malah lupa. Ibu bantuin Dirga dan Valeri beres-beres sampai agak malam, jadi setelahnya udah pada capek juga. Ini sekalian sebelum ibu pulang ke kampung, ibu mau nitip Valeri ke kamu, Zaidah. Kamu kan seniornya, jadi ya ibu minta tolong dia diajari apa-apa aja yang dibutuhkan di sini supaya nggak kesulitan. Ibu nitip mantu ibu ya, Zaidah. 114. Zaidah mengangguk. Iya, Bu. Zaidah juga sebenarnya belum lama tinggal di sini kok, masih banyak yang perlu Zaidah pelajari juga, jadi nanti saya bisa belajar sama-sama dengan Valeri. Nanti kalau misalnya butuh bantuan langsung bilang aja ya. Ia menatap Valeri. Bu Hasna mengangguk dan bernapas lega. Ia menepuk bahu Valeri. Kamu komunikasi sama Zaidah aja ya, Nak. Dia ini anaknya baik banget, kalau kamu kesulitan dia pasti bantuin. Zaidah ini anaknya kawan ibu di kampung. Valeri mengangguk. Iya, Bu. Kalau gitu, ibu sama Valeri juga mau pamit. Nggak enak masih pagi udah bertamu. Zaidah langsung berdiri.
Iya, Bu. Sebentar saya pindahkan dulu makanannya. Zaida segera ke belakang untuk memindahkan rendang pemberian Bu Hasna, kemudian segera mencucinya hingga bersih dan kembali ke depan untuk mengembalikan rantang susunnya. Setelah Zaida mengembalikan rantang susun tersebut kepada Valeri dan Bu Hanma, mereka berdua pun langsung pamitan kemudian pergi. Zaida kembali ke dapur lagi karena tadi dirinya sedang memasak dan belum selesai. Ketika kembali ke dapur, ia kaget karena melihat Firza tiba-tiba muncul di depannya. Astagfirullah. Mas Firza. Zaida kesal dan refleks memukul lengan suaminya. Firza tertawa. Zaida mengelus dadanya. Mas ngagetin aja sih, kalau aku kena serangan jantung gimana? Firza ngakak. Oh ya, barusan siapa yang datang? Pagi-pagi banget. Oh itu istri sama ibunya Mas Dirga, jawab Zaida. Kedua alis Firza langsung menukik tajam. Dirganya ikut juga. Zaida menggeleng. Enggak kok, hanya mereka berdua. Firza mendengus pelan. Awas aja kalau dia berani ke sini, nantangin minta dikasih bogem lagi dia. Zaida geleng-geleng kepala seraya menghela napas panjang. Udahlah, Mas. Dia nyanggak ada kok tadi. Ya udah aku lanjut masak dulu, tadi berhenti di tengah jalan. Firza mengangguk. Oh ya, itu tadi ibunya Mas Dirga bawain rendang, sekalian nanti buat tambahan lauk sarapan. Firza mangut-mangut saja. Usai berkunjung sebentar ke rumah Zaida, Bu Hasna langsung pamit pulang. Perjalanan dari batalion ke kampung cukup lama, jadi ia tidak mau kesiangan. Takut angkutan yang menuju ke kampung sudah berangkat duluan. 115. Setelah Bu Hasna pulang, hanya tinggal Valeri dan Dirga saja di rumah itu. Suasana seketika hening. Valeri sebenarnya sudah merasakan perbedaan yang signifikan dari sikap Dirga sejak mereka akan menikah, tetapi ia berusaha mengabaikannya saja. Mungkin Dirga agak stres saja karena sibuknya persiapan pernikahan mereka. Sampai puncaknya ketika di pelaminan itu. Acara agak sedikit kacau gara-gara Dirga. Setelah Bu Hasna membujuk Dirga untuk kembali ke pelaminan, barulah Dirga mau kembali lagi meskipun suasana hatinya masih buruk luar biasa. Waktu itu, Firza dan Zaida sudah pergi. Valeri penasaran. Ketika ia bertemu dengan Zaida tadi, ibunya Dirga justru kelihatan sangat akrab dan tidak tampak canggung sama sekali. Padahal, Zaida kan istrinya Danki, atasannya Dirga sendiri. Kok ibu sama Bu Danki kayak deket banget ya? Bahkan tadi ibu sikapnya ke Bu Danki juga udah kayak ke anak sendiri. Aku aja yang menantunya masih canggung. Masa iya sih mereka sedekat itu? Batin Valeri. Valeri benar-benar tidak bisa menahan rasa penasarannya, jadi ia pun langsung saja bertanya kepada Dirga untuk memastikan sebenarnya sedekat apa hubungan Zaida dan keluarga Dirga. Yang, Bu Danki sama ibu emang deket banget, iya. Apa dulu dia sebelum nikah sama Danki Firza sering main ke rumah kamu? Tanya Valeri.
Dirga melirik Valeri hanya sekilas, seperti malas sekali untuk meladeni istri sendiri. Ya kelihatannya gimana? Namanya juga anak temannya ibu, ya pasti dekatlah. Valeri kesal mendengar jawaban Dirga. Ia sama sekali belum tahu bahwa Zaida itu mantan calon istrinya Dirga. Aku, kan cuma nanya aja. Kamu itu kenapa sih dari kemarin nyebelin banget? Jawab tuh yang enak kek, nggak usah sinis gitu. Dirga mendecak. Yang sinis siapa sih? Kamu aja yang terlalu baperan. Udahlah, aku capek ngeladenin kamu yang tantruman mulu. Valeri melotot kesal. Apaan sih? Siapa juga yang Tan Zaida heran, padahal pas kita pacaran kamu romantis banget, sekarang giliran kita udah nikah bukannya tambah romantis malah nyebelin. Cek, kamu yang nyebelin. Banyak tanya kayak wartawan. Mending kalau yang ditanya masalah penting. Ini gak penting aja pake ditanyain segala. Valeri ngepalkan telapak tangannya. Kamu kalau ada masalah sama aku ngobrol baik-baik, kan bisa, Riz. Kenapa malah jadi gini sih? Dirga memutar bola matanya. Ribet. Apa-apa dibawa perasaan mulu. Kamu tuh jadi orang jangan baperan bisa, enggak? Udahlah, capek aku ngeladenin kamu. Aku mau berangkat dulu, pusing dengerin ocehan kamu. Masih pagi juga, bikin mood orang rusak aja. Dirga langsung keluar rumah begitu saja dan berangkat tanpa pamit selayaknya seorang suami kepada istrinya. Valeri memandangi Dirga yang pergi dalam diam. Ia benar-benar kesal dengan sikap pria itu. Perubahannya terlalu signifikan, dan yang membuat ia heran adalah, Dirga terlalu tiba-tiba berubah. Valeri menghela napas panjang. Dia kenapa sih jadi berubah jauh gini? Gumamnya pelan. Apa jangan-jangan dia punya will? Tebak Valeri. 116. Siang hari, saat mendekati waktu jam istirahat, Firza yang sedang beristirahat di kantor dan hendak mengirim pesan kepada Zaida, malah mendapati pesan masuk ke WhatsApp miliknya. Firza memeriksa pesan yang masuk itu, ada nama Niki tertera di notifikasi pop-up pesan. Ia seketika mengernyit. Mau ngapain anak ini? Gumamnya. Tiba-tiba, Firza teringat dengan pesan Zaida tempo hari, bahwa Zaida tidak suka jika Firza terlalu dekat dengan Niki apalagi berkomunikasi intens. Meskipun mereka dekat, pada dasarnya Firza dan Niki bukan saudara, apalagi keduanya berbeda jenis kelamin, jadi harus membatasi diri satu sama lain. Awalnya, Firza berniat untuk tidak membuka pesan tersebut, barangkali bukan hal yang terlalu penting. Namun, Firza malah penasaran dan khawatir juga. Masalahnya, sejak insiden Niki drop saat itu, komunikasi mereka memang semakin minim. Firza sendiri yang membatasi diri dan Niki sepertinya juga mulai sadar diri semoga saja. Terakhir kali mereka berkomunikasi hanya saat Niki minta maaf kemudian ia juga meminta kontak ponsel Zaida karena mau meminta maaf sendiri. Akhirnya, Firza pun membuka pesan Niki. Firza pikir, jika ternyata pesannya tidak penting maka ia tidak akan membalasnya. Namun, ketika Firza membuka pesan itu, kelopak matanya seketika melebar.
Ada kiriman foto dari Nicky, yaitu foto telapak tangan Nicky yang penuh darah. Di bawah foto itu ada pesan teks dari Nicky. Bang, aku takut. Jantung Firza rasanya memompa lebih cepat. Ia benar-benar khawatir, jadi akhirnya ia langsung menelepon Nicky untuk mengonfirmasi apa yang terjadi kepada gadis itu. Tak lama setelah nada sambung terdengar di telinga Firza, Nicky langsung terhubung dengan panggilan tersebut. Bang Firza, rintih Nicky, suaranya parau seperti sedang menahan tangis. Kamu kenapa, Nick? Udah berobat atau belum? Tanya Firza. Ia berusaha untuk tenang, meskipun sebenarnya cukup panik. Firza khawatir jika terjadi sesuatu kepada Nicky. Nicky akhirnya menangis. Abang Nicholas sama istrinya sibuk. Nggak ada yang anterin Nicky. Nicky sendirian di sini, Bang. Mereka lagi keluar kota. Nicholas adalah nama kakak kedua Nicky yang waktu itu memarahi Zaida karena mengira bahwa Nicky drop gara-gara Zaida. Firza menghela napas panjang dan memijat sekat hidungnya. Ya lagian kamu sih kenapa juga minta pindah ke sini, udah bener sama Komandan Nino. Nicky malah semakin terisak. Bang Firza nggak tahu aja kalau Bang Nino juga malah sibuk banget. Bang Nicholas malah lebih nggak sibuk daripada Bang Nino, tapi ya gitu tetap aja sibuk. Terus gimana kalau kamu sendirian? Biasanya abang kamu protektif banget, ya masa biarin kamu gitu aja. Nicky menghela napas panjang. Nggak tahu deh, Bang. Namanya juga abang aku udah berkeluarga, jadi ya kesibukannya udah beda. Katanya sih ada keluarga istrinya yang nikahan. Terus gimana itu? Kamu belum berobat sekarang? Tanya Firza. Belum, Bang, jawab Nicky. 117. Terus jadinya gimana? Aduh. Sakit. Firza terkejut. Jantungnya seperti berhenti sejenak gara-gara mendengar teriakan tiba-tiba Nicky. Ia seketika panik. Nicky. Kamu nggak apa-apa, Nick? Sialnya, tidak ada jawaban sama sekali dari Nicky. Firza seketika panik. 118. Firza saat ini sedang di perjalanan menuju ke rumah kakak kedua Nicky, Nicholas karena panik dan takut jika terjadi sesuatu kepada gadis itu. Sesampainya di sana, rupanya sudah ada dokter yang datang. Firza masuk dipersilakan oleh pembantu keluarga Nicholas dan ia langsung ikut ke kamar di mana Nicky sedang diperiksa oleh dokter. Setelah beberapa saat dilakukan pemeriksaan, dokter pun menulis sesuatu pada catatan kecilnya. Firza menghampiri dokter tersebut kemudian bertanya, bagaimana keadaan Nicky, Dok? Ini saya sudah resepkan beberapa obat, nanti bisa dicari di apotek ya. Firza diberikan resep itu. Ia kurang bisa membacanya, dan seharusnya resep obat itu diberikan kepada Nicky. Mungkin dokter itu mengira Firza saudaranya Nicky juga karena bergegas datang kemari ketika penyakit gadis itu kambuh. Oh iya, tolong diperhatikan juga kesehatan mental Nicky. Sebaiknya jika dia menginginkan sesuatu dituruti saja selama masih bisa,
dia harus dibuat bahagia, karena kalau sedih, rasa stresnya akan naik dan penyakitnya bisa kambuh lagi, jelas sang dokter. Firza mengangguk saja. Lagi-lagi, informasi itu seharusnya disampaikan kepada keluarga Niki. Nanti Firza sampaikan saja kepada Nicholas mengenai laporan terbaru dokter yang memeriksanya. Saya kira sudah cukup. Jangan lupa obatnya segera ditebus di apotek dan dikonsumsi sesuai anjuran yang sudah saya tuliskan. Kalau begitu, saya permisi dulu.